Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang saya muliakan. Hari ini 25 Januari 2022 kita memperingati Hari Gizi Nasional yang ke-62. Terkait dengan Hari Gizi Nasional, pada tahun 1950 Bapak Menteri Kesehatan RI pada saat itu, Dr. J. Leimena, mengangkat Profesor Dr. Purwosudarmo sebagai Kepala Lembaga Makanan Rakyat. Itu adalah cikal bakal bagi pengkaderan tenaga gizi di Indonesia. Lembaga Makanan Rakyat sendiri tergabung dalam lembaga Eichmann, yaitu lembaga yang fokus pada kajian-kajian kesehatan pada saat itu. Selanjutnya pada tahun 1951, LMR yang dikepalai oleh Profesor Dr. Purwosudarmo mendirikan sekolah juru penerang makanan. Ini adalah sekolah pertama bagi pengkaderan tenaga-tenaga gizi dan makanan di Indonesia. Sekedar mengingatkan, Bapak Profesor Purwosudarmo adalah yang melahirkan slogan 4 sehat 5 sempurna, dan Purwosudarmo hingga saat ini dikenal sebagai Bapak Gizi Indonesia. Ketika sekolah juru penerang makanan didirikan pada tahun 1951, tepatnya tanggal 25 Januari 1951, maka itulah tonggak awal, tonggak sejarah bagi pendidikan tenaga gizi di Indonesia. Dan atas dasar itulah tanggal 25 Januari setiap tahunnya ditetapkan sebagai Hari Gizi Nasional. Akan tetapi peringatan Hari Gizi Nasional pertama dilakukan pada tahun 1960. Oleh karena itulah pada tahun 2022 ini kita memperingati Hari Gizi Nasional yang ke-62. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang saya muliakan, tema peringatan Hari Gizi Nasional tahun 2022 adalah aksi bersama mencegah stunting dan obesitas. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang saya banggakan, terkait dengan stunting itu, memang di Indonesia stunting adalah persoalan masalah kesehatan masyarakat hingga saat ini. Stunting dianggap sebagai masalah kesehatan serius sampai-sampai pada tingkat global PBB secara khusus memberi perhatian untuk mengatasi masalah-masalah gizi di dunia, termasuklah stunting ini. Sehingga PBB waktu itu melalui Sekjen PBB menginisiasi gerakan global yang dikenal sebagai Sun Movement. Sun Movement adalah pergerakan global untuk memberi perhatian bagi penanganan masalah gizi
terutama pada masalah gizi pada balita di dunia, termasuklah masalah stunting. Mengapa stunting menjadi perhatian serius? Karena fakta ilmiah menunjukkan bahwa stunting itu terkait dengan pembangunan sumber daya manusia ke depan. Stunting juga terkait dengan risiko penyakit yang akan dihadapi penderitanya ketika mereka mengalami atau telah mencapai umur dewasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa balita yang menderita stunting itu justru berisiko menderita penyakit-penyakit degeneratif seperti jantung, diabetes, hipertensi ketika mereka berumur dewasa. Stunting juga terkait dengan kualitas sumber daya manusia. WHO menyatakan bahwa secara rata-rata anak penderita stunting akan kehilangan 11 IQ poinnya. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana kualitas sumber daya manusia ke depan kalau kita menyerahkannya kepada generasi penerus bangsa atau balita yang saat ini sedang menderita stunting. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang saya muliakan, seberapa mengkhawatirkankah stunting saat ini di Indonesia? Berdasarkan data riset kesehatan dasar tahun 2013 misalnya, prevalensi balita penderita stunting di Indonesia adalah 37,2%. Artinya lebih sepertiga dari balita kita menderita stunting. Selanjutnya 5 tahun berikutnya pada tahun 2018 prevalensi stunting turun menjadi 30,8%. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh survei status gizi balita Indonesia tahun 2019 yang menunjukkan angka stunting kita adalah 27,6% secara nasional. Dan angka terbaru tahun 2021 menurut survei status gizi balita Indonesia, angka itu turun menjadi 24,4%. Secara rata-rata kita hanya bisa menurunkan kurang lebih 2% angka stunting setiap tahun dalam kurun waktu paling tidak 2 dekade terakhir. Oleh karena itu, diperkirakan pada tahun 2024 kalau tidak ada upaya percepatan, upaya yang sistematis terencana untuk mempercepat penurunan stunting, maka angka stunting kita masih di sekitar 21%. Dan itu belum mampu melepaskan kita dari stunting sebagai masalah kesehatan masyarakat. Karena WHO menetapkan 20% sebagai ambang batas stunting sebagai masalah kesehatan masyarakat atau masalah gizi masyarakat. Artinya, kalau di suatu negara angka stuntingnya masih 20% ke atas, maka di negara itu stunting masih disebut sebagai masalah kesehatan masyarakat. Oleh karena itu kita perlu menurunkan angka stunting kita di bawah 20% agar stunting dianggap tidak lagi menjadi masalah gizi masyarakat,
atau tidak lagi menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Namun, stunting masih menjadi masalah, tapi tidak lagi disebut sebagai masalah kesehatan masyarakat. Untuk membebaskan kita dari stunting, tentu angka stunting itu harus 0%. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang saya muliakan, pada tahun 2021, tepatnya bulan Agustus tahun 2021 yang lalu, Bapak Presiden mengeluarkan peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Tak tanggung-tanggung, Bapak Presiden menargetkan bahwa tahun 2024 prevalensi stunting kita akan menjadi 14%. Dan itu berarti dalam kurun waktu 3 tahun ke depan, atau lebih tepatnya 2 tahun ke depan, kita harus bisa menurunkan angka stunting kita kurang lebih 10%. Dari 24,4% menjadi 14,4%. Dan itu saya pikir bukanlah pekerjaan mudah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa berdasarkan pengalaman secara rata-rata kita hanya bisa menurunkan prevalensi stunting sebesar 2% dalam setahun. Kalau kita berharap prevalensi stunting kita turun menjadi 14% pada tahun 2024, berarti dalam setiap tahun paling tidak kita harus menurunkan prevalensi stunting kita sebanyak 5%. Dan itu tentu bukanlah pekerjaan mudah. Akan tetapi ada secercah sinar di ujung terowongan sempit. Ada harapan bagi kita untuk menurunkan stunting kita di bawah 20%, bahkan 14%. Itulah saya pikir isu tema sentral dari peraturan Presiden untuk menurunkan angka stunting kita menjadi 14% pada tahun 2024. Kata kuncinya, Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, adalah kerjasama. Apa yang disebut sebagai integrasi dan konvergensi penanganan stunting. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, stunting itu sendiri adalah proses gagal tumbuh kembang yang dialami oleh anak yang terjadi sejak mereka di dalam kandungan ibunya dan berlangsung hingga mereka berumur kurang lebih sampai dengan 5 tahun. Tanda-tandanya adalah tinggi badannya tidak sesuai dengan umurnya. Seperti kita ketahui, ada korelasi antara tinggi badan dengan umur. Anak penderita stunting, tinggi badannya jauh di bawah anak normal seusianya. Itulah tanda-tanda utama secara kasat mata anak yang menderita stunting. Tinggi badannya jauh di bawah tinggi badan anak seusianya dan yang sejenis kelamin dengannya. Untuk diketahui Bapak dan Ibu saudara-saudara, pola pertumbuhan anak, terutama tinggi badan, itu hampir sama hingga anak berusia 5 tahun. Memang ada faktor genetik dalam menentukan potensi tinggi badan seseorang. Akan tetapi secara rata-rata hingga anak berumur 5 tahun, kalau keadaan gizinya baik, maka
tinggi badan mereka relatif sama. Perbedaan akibat faktor genetik itu muncul kurang lebih setelah anak berusia di atas 5 tahun. Oleh karena itu, kalau ada anak misalnya tinggi badannya mencolok lebih pendek dari anak seusianya yang sejenis kelamin dengannya, itu adalah tanda-tanda stunting. Penyebabnya antara lain adalah kekurangan asupan gizi pada saat mereka di dalam kandungan dan berlanjut ketika mereka sudah dilahirkan. Bahkan risiko stunting juga adalah kekurangan gizi yang dialami oleh ibu bahkan sebelum ibu hamil, karena kebutuhan zat gizi bagi anak yang dikandungnya diperoleh dari ibunya, dan beberapa zat gizi bisa dicadangkan untuk kebutuhan anak yang dikandungnya sebelum ibu itu hamil. Beberapa zat gizi seperti zat besi misalnya, itu bisa dicadangkan untuk bekal kebutuhan anaknya pada saat dia mengandung. Faktor lainnya adalah pemberian ASI yang tidak baik, yang tidak benar. Misalnya anak tidak diberikan ASI secara eksklusif, dan faktor penyebab lain yang tak kalah pentingnya adalah faktor sanitasi dan higiene, termasuklah pola pengasuhan anak. Oleh karena itu, persoalan stunting sebenarnya ada pada level keluarga. Oleh karena itu, berita gembira terkait dengan keluarnya peraturan Presiden 72 tahun 2021 adalah persoalan stunting dicoba diatasi dari tempat yang padanya anak penderita stunting itu berada, yaitu keluarga. Itu bisa dilihat dari tim pelaksana bagi percepatan penurunan stunting dalam peraturan Presiden itu adalah Kepala BKKBN dan penanganan percepatan penurunan stunting dilakukan terutama pada tingkat keluarga dengan telah dan akan dibentuknya tim pendamping keluarga yang mendampingi keluarga yang memiliki anak stunting dan yang berisiko memiliki anak stunting. Oleh karena itu, tim pendamping keluarga nanti akan mendampingi keluarga secara terus-menerus agar upaya percepatan penurunan stunting dapat terwujud, dan target kita untuk menurunkan stunting menjadi 14% pada tahun 2024 bukanlah fata morgana. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, kita berharap kalau kita bisa menurunkan angka stunting kita 14% pada tahun 2024, kita on the right track menuju Indonesia bebas stunting pada tahun 2030 yang sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 2030 kita berharap Indonesia bebas stunting. Artinya tidak ada lagi anak yang stunting di Indonesia. Kata kuncinya Bapak Ibu saudara-saudara adalah mari kita bekerja sama. Mari kita hand in hand. Jangan lagi ada ego sektoral. Karena persoalan stunting adalah persoalan kita bersama.
penyebab stunting itu adalah multikausa, banyak faktor penyebabnya. Oleh karena itu penanganannya juga harus melibatkan multisektor dan multi pihak. Mari kita satukan potensi semua sumber daya, baik pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat, LSM, lembaga-lembaga internasional yang turut membantu. Mari kita bersatu hati agar target capaian penurunan stunting kita bisa terwujud, dan kita berharap bahwa kualitas sumber daya manusia kita ke depan akan menjadi lebih baik, karena kita bisa bayangkan bagaimana kita bersaing dengan bangsa lain. Anak-anak kita sekarang yang stunting itu bersaing dengan anak-anak dari negara lain yang pertumbuhannya normal. Itu tak ubahnya seperti mengadu mereka di ring tinju dengan kelas yang berbeda. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, Bank Dunia sudah jauh-jauh hari mengatakan bahwa setiap negara harus menjadikan gizi sebagai pondasi pembangunan bangsa. Itulah yang disebut sebagai pengaruh utamaan gizi dalam pembangunan. Artinya, setiap pembangunan yang dilaksanakan dalam suatu negara, terutama negara-negara yang masih bermasalah dalam hal gizinya, setiap pembangunan yang diselenggarakan di negara itu, pembangunan apapun itu, harus mempertimbangkan kontribusinya pada perbaikan gizi masyarakat, terutama perbaikan gizi balita. Itulah yang disebut dengan pengaruh utamaan gizi dalam pembangunan. Bank Dunia mengatakannya sebagai gizi pondasi bagi pembangunan bangsa. Oleh karena itu, kepada para pemerintah daerah, saya menghimbau, saya mengajak untuk serius menangani persoalan stunting ini. Kalau kita mau generasi muda kita, generasi penerus bangsa ini tidak pecundang di zaman revolusi industri 4.0 atau barangkali 5.0 nanti. Karena stunting bukan hanya sekedar tubuh yang pendek, tapi juga otak yang cetek. Saya Albinar Syagian. Ayo, mari kita cegah stunting. Mari kita turunkan, percepat penurunan stunting untuk masa depan yang lebih baik. Salam sehat,